Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina maulana Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kita hormati dan kita muliakan, kita cintai para habaib, para syaraib dzurriyyat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hormati, kita muliakan para alim ulama, tokoh agama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik, hidayah dan inayah yang selalu diberikan kepada kita. Dengan demikian itu kita bisa kembali berkumpul di majlis yang penuh berkah dan rahmat ini. Dan pula kita selalu berdoa agar dikumpulkan Allah nanti di surganya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan agar selalu tercurah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, dzurriyyat dan pengikut beliau sampai hari kiamat nantinya. Para muhibbin rahimakumullah, kita mengkaji As-Suratul Ashirah min Suwaril Quran, surah yang ke-10 dari surah-surah Al-Quran, yaitu surah Yunus, surah Yunus. Setelah surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, Yunus. Makkiyatun, diturunkan di Mekah. Wa ayatuha, ayat-ayat Yunus ini tis'un wa mi'ah, 109 ayat. Para muhibbin rahimakumullah, Yunus alaihi salam yang dimaksud dalam surat ini adalah Nabiul Yunus. Lengkapnya beliau Yunus bin Matta. Ada yang menyebutkan di antara para ulama bahwa Matta itu nama ibu. Jadi ada dua nabi yang disebutkan orang tuanya ibu, Nabi Isa alaihissalam, dan yang kedua Yunus ibnu Matta. Namun Yunus ada punya bapak, sedangkan Isa tidak mempunyai bapak. Para muhibbin rahimakumullah, Yunus ibnu Matta ini disebutkan dalam kitab tarikh seseorang laki-laki yang berasal dari kampung yang bernama Ninwa, berada di daerah Al-Mausil atau Musul sekarang, di negeri Irak. Irak itu ada dua, ada Irakul Arab, ada Irakul Ajam. Nah, Irakul Arab, Irak yang bangsa Arab seperti Basrah, Kufah. Sedangkan Irak ada yang disebut dengan Irakul Ajam, Irak yang bukan Arab, termasuk di situ adalah Musul. Nabiullah Yunus ini dari bukan orang Arab. Bukan orang Arab.
Yunus bukan bahasa Arab. Diutus oleh Allah di tempat tinggal beliau Ninua. Beliau waktu itu berumur 30 tahun. Umur 30 tahun diangkat oleh Allah menjadi nabi. Nabi itu seseorang yang diutus oleh Allah melalui Jibril. Jadi ada pengangkatannya. Jibril yang menyampaikan wahyu. Beda dengan wali Allah. Kalau wali Allah itu kada perlu diangkat. Apabila orang sudah punya sifat-sifat tertentu, dia disebut wali Allah. Ini secara umum. Umur 30 tahun Yunus diangkat menjadi nabi. Ini alahan pada diangkat jadi bupati. Jadi bupati itu raja dalam dunia aja 5 tahun aja pulang. Dan di kabupaten aja pulang. Hanya nabi ini dunia akhirat. Umur 30 tahun diangkat. Beliau mengajak manusia ke jalan Allah selama 33 tahun. Lawas pada Nabi kita. Nabi kita cuma 23 tahun. Nabi Yunus ini 33 tahun. Yang beriman cuma ada 2 orang. 2 orang aja. 33 tahun. Di wadah kami di Hulu Sungai itu ada orang mengaku nabi. Kada sampai 2-3 tahun berpuluh-puluh pengikutnya. Akhirnya tangkap polisi. Mengaku nabi. Ada pengikutnya. Ini Nabi Yunus ini 33 tahun berdakwah, hanya 2 yang percaya. Padahal Yunus orang yang saleh, orang yang tidak pernah bohong, orang yang suka membantu orang. Tapi begitu mengajak orang ke jalan Allah, hanya ada 2 orang yang mengikuti. Ahli tarikh menyebut namanya adalah Rubil, salah satunya, dan yang satunya lagi adalah Tanuha. Hanya 2 yang ikut. Jadi Nabi Yunus ini hilang juga kesabaran. 33 tahun berdua aja yang percaya. Lalu minta kepada Allah, engkau ini sudah hamba serahkan kepada engkau. Lalu Allah memberikan timpu pada Yunus, beri lagi waktu 3 hari. Bila pada beriman juga, aku turunkan azab gitu kan. Sampai 3 hari ada beriman juga. Turunlah azab Allah berupa awan hitam yang di dalamnya adalah azab Allah ke negeri Ninua itu. Para muhibbin rahimakumullah. Mereka ini begitu melihat azab sudah di depan mata, sedikit lagi gugur ke kepala, beriman. Dan Nabi Yunus pergi meninggalkan negeri Ninua itu melalui jalur laut tanpa minta izin, menunggu petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah. Nabi Yunus karena melakukan pelanggaran di situ,
Akhirnya ringkas cerita, Nabi Yunus dilemparkan ke laut di dalam kapal itu demi menyelamatkan penumpang-penumpang lain, dan disambut oleh ikan besar. Selama 3 hari beliau di sana dalam perut ikan itu. Allah beri wahyu kepada ikan, itu hambaku Yunus dalam perutmu, jangan diganggu, jangan diapa. Ada gelapnya perut ikan, gelapnya malam, gelapnya laut. 3 kegelapan. Sedangkan umat Nabi Yunus tadi, begitu mereka beriman kepada Allah, Allah terima imannya. Padahal azab sudah di depan mata. Satu-satunya umat yang berguna imannya itu setelah melihat azab Allah, itu hanya umat Nabi Yunus. Kalau umat-umat yang lain, termasuk umat Nabi kita, kalau sudah itu turun, itu iman tidak bisa lagi. Habis sudah waktu berguna iman itu. Disinilah Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan di dalam Al-Quran, "Falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus. Lamma amanu kasabna anhum adzabal khiz fil hayatid dunya wa matta'nahum ila hin." Ini Al-Quran menceritakan bahwasanya tidak ada satu kaum itu yang berguna imannya setelah melihat azab kecuali umat Nabi Yunus ini. Berguna imannya dan Allah selamatkan mereka itu dari azab kehinaan itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Nabi Yunus dalam perut ikan, umat yang ditinggalkan, yang dikira dapat azab, justru beriman, diselamatkan Allah. Nabi Yunus dalam perut ikan itu mengucapkan kalimat yang abadi sampai sekarang. Diceritakan Al-Quran, itu dikenal dengan tasbih Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini satu kalimat yang dilontarkan Nabi Yunus dalam perut ikan. Kada minta selamat kada Nabi Yunus, kada minta keluarkan dari perut ikan kada juga Nabi Yunus. Cuma apa yang diucapkan Nabi Yunus, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau. Subhanak, maha suci engkau. Inni kuntu minadh dhalimin, ulun adalah termasuk orang yang zalim. Nah, ini satu pelajaran bagi kita, bahwa kadang-kadang kita munajat kepada Allah itu kada perlu doa. Kalau doa kan, ya Allah beri hamba duit, nah itu doa. Ya Allah sihatkan ulun, itu doa ngarannya. Ada ini kada, ya Allah ulun banyak salah kepada engkau, ya Allah maha suci engkau. Itu semacam ta'arif, sindiran. Artinya apa? Selamatkan ulun maksudnya itu. Tapi kada langsung, jadi orang gua ini kada langsung tudipuin ke sana kada. Anda kalau orang datang kadang-kadang kada berkisah langsung ulun berhutang duit kada. Tapi kalau kalir lu kisah, ya intinya berhutang duit juga ada kalau. Nah, sama ini kisah itu ini banyak ini banyak itu banyak masalah. Kepentingannya sama, yang berhutang duit juga intinya. Nah, jadi ini Nabi Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan selain engkau. Allah sangat suka,
senang kalau hambanya ini ada mengucapkan la ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Itu paling disenangi Allah. Sampai orang yang habis umur itu kalimatnya masuk surga. La ilaha illallah, mati masuk surga. Kenapa ini kalimat sangat disenangi oleh Allah? Ini pengakuan kita bahwa tidak ada Engkau yang maha kecuali Engkau. Allah sangat suka itu. Ditambah lagi subhana, maha suci Engkau. Maha suci Engkau dari apa? Dari kekurangan. Maha suci Engkau dari apa? Dari kejahilan. Maha suci Engkau apa? Daripada kezaliman. Maha suci Engkau. Inni kuntu minaz zalimin. Ulun yang salah bahasa kitanya. Ulun yang zalim. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, setelah Nabi Yunus mengucapkan itu selama 3 hari di dalam perut ikan, Allah perintahkan kepada ikan untuk menepi ke pinggir. Sesudah ke pinggir, Allah perintahkan ikan untuk memuntahkan Nabi Yunus. Jangan disentuh apapun. Apalagi sampai gurai Nabi Yunus tak kena giginya apalagi. Benganga iwaknya habis benganga supaya Yunus keluar dalam keadaan selamat. Keluarlah Nabi Yunus dari perut ikan. Meninggalkan sejarah sampai kepada kita sekarang. Tasbih Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Selamat. Adalah orang yang lebih susah daripada Nabi Yunus. Susah apapun kita, kada sesusah Nabi Yunus. Bayangkan dalam perut iwak. Kayak apa? Makan kada kawa, minum kada kawa, sembuhan kada kawa. Terkulai, lemas. Tapi dapatnya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allah selamatkan Nabi Yunus. Ini jadi pelajaran kepada kita. Nabi kita sendiri yang mengatakan bahwa ini adalah suatu pelajaran yang patut untuk kita jadikan contoh apabila kita dalam kesulitan, bila kita dalam kesusahan, baca kayak Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Pasti akan Allah selamatkan kita dari kesusahan itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Ayat yang menceritakan tentang Nabiullah Yunus ini memberikan kepada kita pelajaran. Kita hanya mendengar kisah saja. Kada ada apa yang kita bisa jadikan pelajaran. Itu qalilul makna, sedikit maknanya. Setiap kisah, apalagi Al-Quran yang menceritakan, itu mestinya dijadikan contoh, dijadikan pelajaran, dijadikan ilmu pengetahuan. Yang pertama di situ adalah bahwa perlunya minta ampun kepada Allah sebelum roh sampai di tenggorokan, sebelum matahari terbit dari barat. Karena itu batas. Kecuali hanya umat Nabi Yunus yang diberikan Allah keistimewaan. Fir'aun tenggelam di laut. Setelah tenggelam, Fir'aun, aku beriman kepada Tuhannya Nabi Musa. Karena terima Allah lagi. Karena sudah dalam laut. Nah, dengan caranya Allah menyelamatkan Fir'aun, misalnya mana? Ada turunan Tuhan, apa malaikat atau ada iwak nama ambil Fir'aun, selamat. Tapi di situ Allah menampakkan keperkasaannya bahwa Fir'aun yang kuat
yang segala-galanya itu raja, begitu sampai ke dasar laut, aku beriman sebagaimana Tuhannya Bani Israel. Tapi iman Fir'aun sudah terlambat, sehingga Fir'aun termasuk orang-orang yang kafir. Beda dengan umat Nabi Yunus. Nah, sedangkan kita umat Nabi Muhammad SAW diberikan batasan-batasan tobat. Satu, ketika matahari terbit barat, maka iman sudah kada berguna lagi. Yang kedua, ketika roh sampai di tenggorokan kita. Nah, roh sampai di tenggorokan. Ulun ini bisa mengisahkan aja kalau ada pengalaman juga. Karena Nabi menceritakan itu. Ini yang berpengalaman karena pernah berkisah roh sampai tenggorokannya lagi. Cuma Nabi kita mengatakan bahwa innallah yaqbalu taubata 'abdi malam yughargir. Rawahu Tirmidzi wa hasanah. Allah itu menerima tobat. Kayak apa tobat kita, dosa kita, mengapa aja dosa kita diterima Allah tobatnya ini. Syirik, asalkan kita mau mengucap 2 kalimat syahadat, diterima Allah. Dosa besar, asalkan mau tobat, diterima oleh Allah. Asalkan roh masih dalam tubuh, kada sampai ke tenggorokan kita. Kalau sudah roh di tenggorokan itu, ada apa-apa lagi gunanya. Ujar para ulama, kan apa sebabnya? Bila roh sampai tenggorokan itu kada berguna lagi tobat, kada berguna lagi iman. Karena roh itu kalau sudah sampai tenggorokan, dia sudah melihat tempatnya. Neraka. Hanya tobat, kada terima Tuhan. Nah, sudah melihat. Dengan umat Nabi Yunus tadi kawan, umat Nabi kita ini tidak demikian, diberikan waktu batasan sampai roh di tenggorokan. Jadi nak betul-betul wah ini yang menghadang roh sampai di dada, belum juga tenggorokan, jaka kawa diatur nangka itu. Payen lagi tubat bela roh di pusat sedangnya tubat, jakanya kawa itu. Nyaman bana kita, ayo, kayak apa kelakuan lu, kayak apa kelakuan. Karena bila roh sudah di pusat, hanya belum juga tenggorokan. Tapi kita masalahnya kada tahu, kada dikendalikan kita tentang roh ini. Kulir roh min amri rabbi, roh ini urusan Tuhan. Kada kawa kita mengatur. Nah, jadi sementara kita masih ada roh, maka kita disuruh oleh Nabi kita agar bertobat. Nabi yang sudah dikenal dengan keibatannya, keistimewaannya, kesucian dari dosanya. Beliau bukan hanya menyuruh, mempraktikkan sendiri. Dalam hadis yang sahih beliau mengatakan, wallah, bersumpah lagi Nabi, inilah astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku ini Nabi istighfar. Aku tobat kepada Allah fil yaum, dalam sehari aksar min sab'in, lebih daripada 70 kali. Rawahul Bukhari, ini hadis riwayat Imam Bukhari. Padahal Nabi kada sering dosaan lalu, tapi sering untuk memberikan contoh kepada kita, bukan hanya menyuruh wara menggawe kada bisa, itu bukan sifat Nabi. Nabi cakar bersembahyang ini enggak ada apa-apa SD. Karena sudah dijamin surga. Tapi sini bukan hanya menyuruh, bahkan mempraktikkan sendiri. Tobat dan istighfar itu 70 lebih dalam sehari semalaman. Kenapa kalimat yang lengkap istighfar dan tobat itu? Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Nah, ini lengkap nih. Rabbighfirli wa tub alayya innaka. Ibnu Umar sahabat Nabi dalam hadis yang sahih menceritakan bahwa Nabi duduk
bacaan. Apa yang dibaca Nabi? Rabbighfirli tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Dihitung oleh Sayyidina Umar. Berarti sampai Sayyidina Umar tuh kalau menghitung pelan dengan bacaan Nabi itu. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Kalau menghitung takanya ancap itu inyok. Ini sampai sahabat bisa menghitung 100 kali jari Ibnu Umar Nabi kita membaca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Nah, jadi ini satu contoh dari Nabi betapa pentingnya kita meminta ampun dan tobat kepada Allah itu sementara roh masih dalam tubuh, belum lagi di tenggorokan kita. Siangkah, malamkah, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Tapi 100. Pelan membacanya. Karena ini ucapan permintaan ampun kepada Allah mesti disertai hati yang sungguh, jangan hanya di mulut. Rabbighfirli, hai Tuhanku ampuni ulun, wa tub alayya, dan beri ulun tobat ya Allah, innaka antat tawwabur rahim. Nah, ayo 5 menit kah? 10 menit kah hanya tuntung? Jangan seputaran tasbih, seputaran paling bisa 50 tuntung seputaran kalau sesuai tangan lawan muntung ini nah. Mana ancap, mana hati ke lain, cuma tuntung ke tunggulnya. Pada hitungannya kada sampai kada 100 tuh. Jadi mesti kita serius. Mesti serius. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur. Sangat lagi diserangi oleh Allah kalau di situ sampai ada menimbulkan kesedihan. Lebih disenangi lagi oleh Allah kalau sampai kesedihan itu menitiskan air mata. 1 titis air mata itu memadamkan neraka jahanam. Jadi kita ayo kata amalan lain. Rabbighfirli wa tub alayya innaka. Pelan kita baca dengan hati yang sungguh, dengan hati yang penuh penyesalan kelakuan-kelakuan kita yang lalu kita sesali. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Begitu bangganya Allah sampai-sampai dosa yang sebesar apapun yang kita kerjakan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua amalakan ini syukur alhamdulillah sudah. Paling-paling dipolis supaya baik. Ditambah perlahan, ditambah lagi pendalaman maknanya supaya ada menimbulkan kesedihan, bahkan bisa mengeluarkan air mata. Rabbighfirli wa tub alayya, ya Allah ampuni ulun, terima tobat ulun ya Allah, innaka antat tawwabur rahim. Keingatan bahari kelakuan ka itu ka ini ya Allah, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Keingatan bahari berdusta, keingatan bahari macam-macam. Rabbighfirli wa tub alayya, sebiji tasbih. Nah, 100 kali itu. Ini amaliyah yang dipraktikkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdosa kan Nabi saat minta ampun kada. Cuma ingin mempraktikkan bahwa dicontoh demikian. Kita contoh itu. Nang Tuhan, nang anu, bako janum lagi kada tantu umur tu kada mendang Tuhan anu. Banyak aku sihat kada bapak dulu kain agen umur kada tantu mahantang garing hanya mati. Andakah jaminan belas garing hanya mati? Ada. Andakah jaminan belas Tuhan hanya mati? Ada itu buat. Jadi semua orang perlu ini Rabbighfirli wa tub alayya. Lain umat Nabi Yunus, ayuha sudah malaikat maut datang, ampun, ayuha kata bapak. Kita lain umat Nabi Yunus. Umat Nabi kita ada kelebihan-kelebihan tersendiri yang diberikan Allah. Nah, para muhibbin rahimakumullah.
Apa ajar Nabi kita? Bahwasanya Allah akan menerima tobat kita malam yuwargir selama roh belum sampai tenggorokan. Nah, satu itu hadis, itu kejadian. Yang kedua, tasbih Nabi Yunus tadi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nah, ini ulun perlu menyampaikan ini supaya bila pian beramal itu berdasarkan pengetahuan. Jangan hanya berdasarkan membaca buku. Jangan hanya mendasarkan jar dari jar yang kada jelas. Tapi supaya beramal ini memang dasarnya jelas. Ini hadis Rasulullah SAW. Sahih lagi hadisnya pulang. Jadi ada ilmu. Berdasarkan ilmu mengamalkan ini. Kada disuruh aku jangan si anu jadi mendengar kawan baik jadi amalkan ini. Mendengar kada jelas juga. Sambil di motor bebandiran itu orang kawan itu diamalkan. Nah ini kita di majelis ilmu. Yang sudah mengamalkan ini luar biasa bersyukur kepada Allah. Tinggal lagi dipolis supaya lebih baik lagi. Nang belum pun ini mau kada mau. Kecuali kada sing dosaan ayo ada usaha apa-apa. Namun ada dosa aja mesti melakukan ini. Rabbighfirli tub alayya. Dosa kita ini macam-macam datangnya dari telinga bisa. Dari mulut apalagi, nang lantih maginnya. Dari mata maginnya banyak. Jadi banyak istighfar, banyak kita tobat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi perlu kita membaca Rabbighfirli waktu terserah waktunya malam kah, siang kah, yang lebih Allah sukai itu menjelang subuh. Nah, ini ada kelebihan menjelang subuh waktu sahur. Karena istighfar itu lebih disukai lagi menjelang subuh. Gitu. Kada kau wajar, kada apa-apa ambil maghrib kah, bila-bila karena penting bisa terlaksana setiap hari. Tobat dan istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz yang dilapaskan Rasulullah SAW, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 kali. Para muhibbin rahimakumullah. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Yunus diselamatkan oleh Allah tadi kita sambung dengan zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ada hadis Rasulullah SAW yang sahih menceritakan bahwa apa sabda Nabi? Fa ayyuma muslim da'a biha bi maradih arba'ina marrah famata fi maradihi dzalik u'tiya ajra syahid wa in bara'a maghfuran lahu. Nah, ini perlu juga. Apa ajar Nabi? Apa juga orang muslim, laki-laki ke bini-bini, ke yang tua, ke yang muda, ke siapapun, asal Islam aja, yang berdoa dengan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin 40 kali. 40 kali. Pada waktu sakitnya dia. Pada waktu sakit. Pamata fi maradih. Meninggal dia. Seminggu kemudian meninggal. Diberikan dia pahala orang mati syahid. Jadi bila pindah kepala sakit, ambil tasbih lasih. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kayaknya mencari obat. Nomor 2, yang pertama la ilaha illa anta subhanaka minadh dhalimin 40 kali. Kalau pindah mati, maka matinya mati syahid. Bila mati syahid, selamat sudah kita. Namunnya kada mati apa?
baca 40 pas kada sing matian. Baca Nabi kita wa in bara'a, jika dia sembuh, bara'a maghfuranlah, dia sembuh diampuni dosa-dosanya. Untung mati untung, kada mati untung. Kira-kira aku kada mati pas semua nih kira-kira. Walaupun membaca ini nih. Jadi mati untung, kada mati untung. Bila mulai garing, ala kasih ambil tasbih. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni. Kada tiap hari kada. Bila sakit, garingnya seminggu sekali gin baca. Kada bampihan sebulan nama sekali gin baca di awal sudah cukup. Kada mesti hari-hari kada. Asal selama sakit itu ada membaca la ilaha illa anta subhanaka inni. Nah, kalau pina mati maka matinya syahid. Kalau nyambuli ke rumah sakit sihat, dosa habis. Kita tinggal di rumah sakit dosanya. Yang dibawa bulik. Nah, jikalau dia sembuh, bara'a maghfuran lahu, diampuni dosa-dosanya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi dalam kesempatan ini setidak-tidaknya kita mendapat 2 amaliyah yang perlu kita kerjakan. Karena ini berdasarkan hadis yang sahih bahwa hari-hari kita membaca Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim 100. Bila pina kepala sakit, nak kasih la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kan mati bisa mendadak. Mati mendenyo. Bila pina lain sudah awak, nak kasih la ilaha illa anta 40 kali. Kalau pina mati, maka matilah kita mati syahid. Bila syahid itu kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, itulah bagian pertama tentang surat Yunus yang kita kaji dalam kesempatan ini. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim Maliki